Mengatakan aja ya, ini apa, orang Muslim bagaimanapun juga nggak bakal ngerti tentang Alkitab, karena untuk syarat membaca Alkitab, syarat utama supaya Anda bisa ngerti Alkitab, Anda harus memohon kepada Roh Kudus untuk diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Makanya pengertian-pengertian itu ada dalilnya, Bang. tentang kalian salah. Itu ada dalilnya, Bang, untuk baca Alkitab harus ada. Saya pernah baca, tapi itu aja yang mau saya sampaikan ya. Iya, Jadi sampai kapanpun kalian nggak akan mengerti. Jadi kalau kita baca Alkitab pakai otak nggak bisa, Bang, ya. Kita menggunakan otak, tapi untuk awal, untuk dasar membaca Alkitab, Anda harus memohon kepada Tuhan, karena Dia yang punya, yang memberikan hikmat supaya kita mengerti. Contoh kasus tadi ya, yang dikatakan, yang tadi dibahas, saya dengar, apa yang bodoh dari Allah mengalahkan apa yang pintar dari dunia. Itu hanya pendapat Anda sendiri? Tidak. Atau memang ada dalilnya gitu? Karena apa? Kan jelas dituliskan apa yang bodoh dari Allah. Tidak ada dikatakan. Enggak loh, itu loh, baca Bible itu harus dikaruniai Roh Kudus, itu dalilnya di mana ya? Hah? Dalilnya di mana? Dalilnya ada di Alkitab. Iya, di mana? Ya, itu juga, itu semua Kristen melakukannya. Ada. Kristen itu kan melakukan segala sesuatu itu kan enggak tertulis di dalam Bible. Kalau kami sebelum membaca Alkitab, kami berdoa. Nah, yaitu saya minta dalilnya di mana ketika kita baca Bible itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus, itu di mana gitu. Ya nanti saya. Sapo Andi, permisi olok dulu, mau ada tamu ini. Karena kalau memang membaca Bible itu harus dipenuhi Roh Kudus, kenapa setiap orang Kristen itu mempunyai pemahaman sendiri-sendiri? Misalnya kita punya satu pertanyaan, kita tanyakan kepada 10 orang Kristen, kita akan mendapatkan 11 jawaban yang berbeda-beda gitu. Saya nggak pernah ngerti yang kayak gitu. Yang ku tahu perterjemah Alkitab itu pengertiannya sama kok. Mungkin itu hanya dalil Bapak aja. Kok dalil saya? Ini kan pengalaman saya gitu kan. Ketika saya bertanya tentang Alkitab gitu ya, satu pertanyaan kutanyakan ke 10 orang Kristen, jawabannya 10 orang ya beda-beda semua, nggak ada yang sama gitu, Bang. Terus Roh Kudusnya ini berapa banyak gitu? Apa Roh Kudus itu banyak sehingga setiap orang itu mempunyai jawaban yang berbeda-beda begitu? Tidak, Roh Kudus satu, Pak. Nah, satu. Tapi kok bisa jawabannya beda-beda ya? Nggak ada, Pak, beda, Pak. Waduh. Contoh mengenai Yesus, ada yang mengatakan Allah itu Yesus sendiri, ada yang mengatakan Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Jadi yang benar yang mana? Yang mengatakan Yesus bukan Allah siapa? Nggak mungkin orang Kristen dong. Ada. Ada. Ya berarti dia bukan Kristen. Loh, bukan Kristen gimana? Nah ini. Jadi kalau nggak sepakat dengan Anda bukan orang Kristen kan gitu, setahu saya di Kristen. Bukan gitu, Pak. Kristen itu kan pengikut Kristus, Pak. Jangan Bapak berpikir bahwa orang Kristen semuanya mengikut Kristus dengan benar, enggak. Nah, ini dia. Salah, Bapak. Oh, jadi yang sesuai dengan Anda aja yang apa dibilang bukan yang sesuai dengan kami, yang sesuai dengan ajaran Kristus. Ajaran Kristus yang mana, Bang? Ajaran Kristus. Contoh Anda ibadah hari Minggu itu apa termasuk ajaran Kristus? Ya, pasti dong. Nah, di mana ayatnya? Yesus menyontohkan ibadah hari Minggu. Di mana perintahnya? Ada ibadah. Iya, di perintahnya di mana ibadah hari Minggu? Di Alkitab banyak tertulis, Pak. Jangan satu, Pak. Dari tadi Anda banyak tertulis, tapi diminta satu ayatnya Anda nggak bisa ngasih. Karena Alkitab itu satu. Katanya Anda punya Roh Kudus. Katanya Anda punya Roh Kudus, tapi ditanya begitu aja Anda nggak ngerti. Terus fungsinya Roh Kudus itu apa pada diri Anda? Memberi pengertian. Saya tanya di mana ada perintah ibadah hari Minggu. Katanya Anda itu pengikut Kristus. Apakah Yesus itu ibadahnya hari Minggu? Banyak, Pak, ditulis, Pak.
tentang ibadah, mana, jangan banyak-banyak doang, mana? ya ketepatan saya masih awam tentang, tapi Aduh, saya ya udah kalau tahu awam nggak usah bahwa itu ikut debat lah tertulis. kalau awam lah. Coba saya carikan Kristen yang pinter, kalau awam mah bukan lawan saya. Ya, aku punya, Karena saya sebenarnya itu pengen hafal debat. Bible. Cuma saya mau Jadi nggak bisa mengatakan buat kalian, dibohong-bohongi gitu kan. enggak, saya mau Saya ini mengatakan hafal sama kalian, Bible, Pak. sampai gimana Belum pun ada kamu nggak pendeta bakal yang mengerti. hafalan Biblenya melebihi saya. Saya nggak perlu Roh Ya. Kudus. Coba orang-orang Ya sudah. yang mengaku punya Roh Kudus kalahkan saya, yuk debat tanpa buka Bible tuh. Tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible yuk. Ya itu makanya Bapak nggak bakal ngerti. Coba kasih data satu Pak deh, pakai Roh Kudus suruh nerjemahin. Terus menyeleweng terus. Karena kamu memang nggak perlu Roh Kudus. Kamu nggak Udah lah Bang Andi, orang nggak ngerti apa-apa. Dari Ya. tadi saya cuma dibohongin doang. Prank ya. Saya nggak mau debat dibohong-bohongi gitu. Dia Coba nggak gini. bohong-bohong. Pak Lampin, coba Anda pakai Roh Kudus. Pak Lampin dengerin dulu Pak Lampin. Coba Anda pakai Roh Kudus. Coba Anda bacakan Galatia 3 nomor 13 Pak. Pakai Roh Kudus menafsirkan, silakan Pak. Galatia 3 nomor 13. Dibaca aja Pak, saya nggak pegang Alkitab Pak. Lah katanya ada Roh Kudus, harusnya kan ngerti, langsung bisa gitu loh. Terus apa fungsinya Roh Kudus pada diri Anda itu apa? Membuka. Ini saya tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus saya gulung semua orang Kristen. Tanpa buka Iya. Bible saya sanggup tanpa Roh Kudus. Kamu bisa Berarti Roh bilang Kudus begitu. lebih hebat saya dong. Begini, kamu bisa klaim begitu, tapi kami orang Kristen. Ini Bang Lampin, ini tanpa Kamu bilang saya tanpa Roh Kudus. tentang Pak Lampin dengerin dulu Bang. Kan tadi Anda suruh bacakan. Ini tanpa Roh Kudus. Saya lagi merem ini Bang. Tanpa Roh Kudus nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ini tanpa Roh Kudus Pak. Nah, Gimana itu Pak? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu loh Pak. Gimana Pak? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Tanpa Roh Kudus Pak. Coba Anda terjemahkan atau apa kek pakai Roh Kudus, gimana Pak? Silakan. Dibuka minyak Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Iya Pak. Saudara tahu Pak arti terkutuk di kayu salib itu? Saya tadi baca Pak, silakan diterjemahkan, ditafsirkan pakai Roh Kudus, silakan Pak. Iya, pengertiannya itu Pak, bahwa Yesus di kayu salib untuk menanggung kutuk manusia. Itulah artinya Yesus menjadi manusia dan datang ke dalam dunia untuk menebus manusia. Kenapa manusia Pak terkutuk? Karena dari Adam, dari Kayaknya Roh Kudusnya ngajarin salah ini Pak. karena Nabi Adam sudah berdosa. Ngerti tak, Pak? Jadi oleh satu orang berdosa, semua manusia berdosa. Upah dosa apa Pak? Maut. Kok Roh Kudusnya ngajarin Anda kok begitu ya Pak ya? Makanya aku bilang Bapak gak bakal mengerti. Dan aku bilang Bapak gak bakal mengerti. Terangkan dia apa juga gak bakal mengerti Bapak tentang keselamatan. Menurut Anda Pak Lampin, siapakah yang terkutuk di tiang salib Pak? Siapa? Siapa yang terkutuk di tiang salib? Yang terkutuk itu harusnya manusia, tapi itu digantikan oleh Allah. Itu sebagai Kok lambang. Roh Kudus Anda kok membantu anak kok muter-muter gitu Pak? Sederhana loh. Iya. Saya kasih pertanyaan Pak ya. Siapakah yang terkutuk di tiang salib? A. Yesus, B. Yudas. Yang terkutuk Yesus itu bukan terkutuk di kayu salib. Saya Pengertian Kristen. kok jadi begini ya? Yang terkutuk kita itu yang digantikan Pak. Ngerti Pak? Oke, saya ulang Pak ya. Pak, Ya, Pak. Pak Lampin. Bapak bakal ngerti Pak. Bagaimana saya mau ngerti kalau lain ditanya, lain dijawab Pak? Masalahnya Bapak nggak percaya tentang penyalipan, tentang. Saya cuma nanya sederhana loh. Nah itu. Pak dengerin lagi saya ulang ya Pak ya. Dengerin nih Pak. Jadi bagaimanapun Pak ya debat antara Bapak bisa dengerin dulu nggak pertanyaannya baru Anda bicara gitu loh. Supaya jangan-jangan Anda nggak mendengarkan gitu loh. silakan. Sederhana loh ya.
Siapakah yang terkutuk di tiang salib? A. Yesus. B. Yudas. Silakan Pak. Yesus. Yesus. Udah jujur. Berarti Tuhanmu terkutuk ya Pak? Ya, terkutuk untuk apa? Ya. Kenapa? Ya nggak tahu Pak. Untuk apa? Karena saya, untuk kamu, untuk semua umat manusia yang harusnya kita yang kena kutuk Pak. Kalau ke Bapak mau bisa mengerti. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak. Ya udah Pak. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang mengutuk Tuhanmu? Silakan. Siapa yang mengutuk Yesus Pak? Nggak ada itu di situ Pak. Siapa yang mengutuk Yesus? Kan dia terkutuk Pak. Bapak nggak ngerti dah. Kita inti dari permasalahan itu bukan siapa dikutuk Pak. Kan tadi Anda udah jawab. Tadi kan sudah ku jelaskan. Tadi kan sudah saya jelaskan, pengertiannya itu, maknanya dari ayat tersebut adalah manusia yang harusnya terkutuk, yang harusnya binasa. Tadi Bang Lampin tadi udah jawab. Karena pelanggaran. Bang, jangan diputar-putar atuh Bang. Abang tadi udah jawab. Yang terkutuk itu Yesus. Saya nanya balik dong. Yang mengutuk Yesus siapa? Yang terkutuk kan sudah saya jelaskan Pak. Ya. Siapa yang mengutuk Yesus Pak? Siapa yang mengutuk Yesus? Memang saya kan nanya ke Bapak, karena Anda yang mengklaim Yesus terkutuk. Memang Yesus bisa dikutuk. Yang terkutuk itu manusia Pak, digantikan oleh Yesus. Ngerti tak? Iya, terus siapa yang mengutuk Yesus? Kata kutuk jangan Bapak pikir kutuk, gitu Pak. Salah Bapak. Kan tadi Anda udah jawab. Itu berbicara tentang kebinasaan Pak. Kenapa ya kalau Kristen diskusi kenapa harus diputar-putar ya? Bukan, makanya aku bilang dari tadi. Bapak itu bakal mengerti Bapak itu. Bapak itu gak bakal mengerti. Diterang. Sederhana tadi loh ya, dengerin ya Bang. Tadi pertanyaannya sederhana. Siapakah yang terkutuk di tiang salib? Anda jawab Yesus. Selanjutnya, siapa yang mengutuk Yesus? Sederhana kok, jangan diputar atuh. Silakan. Makna terkutuk itu artinya Pak binasa Pak. Arti terkutuk apa Pak? Arti kutuk apa Pak? Sesuai KBBI. Makna terkutuk dari tersebut menggambarkan manusia Pak yang akan binasa Pak. Pak, arti terkutuk apa Pak? Saya bacakan ya Pak. Kutuk artinya adalah KBBI lah Pak. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang. Jadi, kutuk artinya adalah kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang. Kalau Anda tadi udah menjawab, Yesus terkutuk, berarti Yesus itu ditimpa kesusahan, ditimpa bencana. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang memberi kesusahan? Siapa yang memberi bencana kepada Yesus? Silakan. Intinya begini Pak ya. Kok intinya? Tuhan itu menggantikan manusia yang harusnya terkutuk. Ngerti tidak Pak? Kenapa jadi begini sih Pak bahasa Indonesianya Pak? Memang itu pengertiannya Pak. Jangan Bapak paksakan dengan pikiran Bapak. Kalau begitu, menurut Pak Lampin, siapakah yang menghendaki Yesus mati terkutuk, Pak? Yesus sendiri, Pak. Oh, Yesus sendiri. Wih, siapa ini berisik? Yesus. Oh, Yesus sendiri. Host di mute loh. Kita bukan host, nggak bisa nge-mute. Enggak. Ya, Pak, begini Pak, pertanyaannya gini loh Pak. Siapa Yesus? Sederhana gini loh Pak. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? Enggak, untuk menjawab jawaban itu Pak, saya mau tanya dulu Pak. Bapak tahu nggak siapa Yesus sebenarnya? Yesus tahu. Menurut kaum keluarganya Yesus orang gila. Markus 3 ayat 21. Makanya Bapak nggak pernah mengerti kan? Duh, mengerti. Itu coba Markus 3:21 Anda baca itu. Markus 3:21 Anda baca coba. Menurut kaum keluarganya Yesus gila. Markus 3:21 coba dibaca. Nah, dari situ aja Bapak udah bodoh kan, nggak ngerti. Kok bodoh gimana, orang ayatnya begitu bunyinya?
Markus 3:21 coba Anda baca baik-baik. Kalau udah gitu pengertian Bapak tentang Yesus, ini nggak pengertian. Ini menurut kaum keluarganya Yesus tidak waras lagi. Itulah benar yang aku bilang. Markus 3:21. Anda menyangkal ayat itu? Anda menyangkal ayat itu? Bilang orang gila itu dari mana? Ayatnya coba baca. Markus 3:21. Ya, bacalah. Nggak didengar. Coba dibaca. Menurut kaum keluarganya dia tidak waras lagi. Nggak ada gitu tertulis Pak. Aduh, baca sendiri. Kalau kamu nggak percaya itu tadi saya udah bacakan ya. Kalau kamu tetap nggak percaya, buka kitabmu. Nah, buka. Nah, ini dia. Markus 3:21. Ayo orang Kristen lain boleh dibantu ini. Orang ini Bible cuma diketek doang, jadi nggak ngerti kalau ada ayat seperti itu. Buka, kalau ada Bible dibuka Pak. Bapak kalau ada Bible dibuka. Kamu aja nggak tahu siapa. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka dia tidak waras lagi. Ayo. Buka. Nggak ada gitu Bang. Ada Pak. Bapak punya Pak Lampin, Bapak punya Bible nggak sih? Bapak punya Bible nggak? Perikopnya apa? Bang, Anda punya Bible nggak Pak Lampin? Perikopnya Yesus dan Beelzebul. Makanya jangan diambil air. Perikopnya Yesus dan Beelzebul. Itu perikopnya. Itu. Makanya baca jangan ambil. Iya, kan jelas sekali di situ dikatakan. Di ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Nggak percaya Anda? Ya sudah, kalau memang itu pemikiran Bapak tentang pemikiran orang tertulis di kitabmu kok pemikiran saya lagi. Kenapa saya yang dituduh? Kalian nggak bakal mengerti. Loh, nggak bakal mengerti. Jadi coba terangkan kepada saya. Kalau Anda lebih mengerti, coba terangkan kepada saya mengapa kaum keluarga Yesus mengatakan Yesus gila. Silakan terangkan. Gak ada mereka mengatakan itu. Astaga. Saya bacain Pak De. Saya bacain lebih lengkap di TSI ya, TSI ini. Pada waktu itu ada beberapa orang mengenal Yesus dan berkata kepadanya, dia sudah gila. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan ke tempat itu untuk memaksa Yesus pulang. Kalau TB-nya, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Nah, itu. Kalau kira-kira Pak, yang bilang Yesus gila itu siapa sekarang? Kaum keluarganya. Ya, kalau aku bilang Bapak gila dah. Nah, tentu yang lebih mengenal Yesus itu kaum keluarganya. Itu yang bilang orang yang benci dia. Kaum keluarganya kok benci dia gimana sih? Bukan. Kalau orang gila bisa. Ya udah berkutat di situ, pindah topik. Kalau orang gila bisa Kayak sekarang Pak Lampin udah. Sekarang Pak Lampin udahlah Pak Lampin dengerin dulu. Yesus itu menurut Anda siapa Yesus itu? Ya Tuhan. Oh Tuhan. Bukti, kan? Baik, nggak apa-apa. Kalau Yesus Tuhan itu sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak kapan? Dari sebelum ada dunia Pak. Oke, baik. Udah cukup. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Bapak kan tahu Tuhan itu. Iya saya tanya, dijawablah. Nasra lebih tua. Segitu Pak. Lebih tua. Terlalu bodoh aku menjawab gitu Pak. Manusia dibandingkan sama Tuhan. Anaknya Maria namanya siapa? Anaknya Maria namanya siapa? Kamu nggak mengerti siapa Yesus. Karena pikiran kamu. Pak Lampin dengarkan dulu Bang. Makanya saya tanya, anaknya Maria itu namanya siapa? Anak Maria namanya Yesus. Yesus. Apakah anak Maria adalah Tuhan? Siapa? Apakah anaknya Maria adalah Tuhan? Iya, Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Dia Tuhan. Tuhannya Maria siapa? Apa? Tetapi Yesus. Berarti Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Tuhannya Maria, iya benar. Oh, Tuhanku adalah anakku. Iya. Jangan kau salahkan begitu.
Derma. Karena Yesus itu enggak Padahal anakku. Ya sudah, kalau kamu nggak percaya kami nggak ada paksa. Iya. Yang Tuhan itu menjadikan manusia kan itu rencana Tuhan dan perbuatan Tuhan. Oke, baik. Kalau kamu mau komplainnya sama Tuhan, silakan. Waktu Yesus bayi dia sudah Tuhan ya, Pak ya? Sudah Tuhan. Oke, apakah Tuhan Maha Kuasa? Tuhan Maha Kuasa. Oke, baik. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Seluruh dunia dikuasainya, Pak. Bayi menguasai dunia. Bapak jangan berpikir ya. Bapak tentang Tuhan itu apa? Tentang Tuhan itu bagaimana Allah itu? Enggak, apa yang dikuasai Yesus waktu bayi, Pak? Allah itu bagaimana? Kok Allah lagi sih? Ya Allah. Yesus yang kita omongin Yesus. Pak, dosa Guda berarti nggak kamu membedakan antara Allah dengan Yesus itu nggak bilang aja lah Bang, bukan kayak Nabi Muhammad nikah terus itu. Gak usah. Yesus yang mati di tiang salib itu Tuhan atau manusia, Pak? Tuhan mati. Ya. Siapa yang membunuh Tuhan? Hah? Siapa yang membunuh Tuhan? Gak ada yang membunuh, Pak, makanya dia bangkit. Berarti bunuh diri, Pak? Tidak. Lalu yang bunuh siapa? Gak ada yang bunuh. Kalau nggak ada yang bunuh, kenapa dia mati? Dia meninggalkan kedagingannya. Kalau nggak ada yang bunuh, kenapa dia mati? Dia mati dong, Pak, karena setiap manusia kan harus mati. Kalau dia nggak mati, manusia nggak selamat, Pak. Yang mati manusia atau Tuhan? Yang mati manusianya. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan waktu itu? Gini, Pak ya. Bagaimana? Biar aku jelaskan. Ya. Yesus itu adalah Allah manusia. Dan dia juga Allah sepenuhnya. Oh. Ngerti? Kalau udah ngerti ya sudah. Perpanjang. Jadi yang mati itu manusia atau Tuhan? Manusia. Manusia. Bicara dalam konteks apa? Oh, berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Jadi dia tetap kalian paham makna dan konteks keseluruhan Alkitab? Orang ngomong satu-satu kita dua arah. Ini siapa sih nih? Kenapa datang marah-marah? Kenapa datang marah-marah, Pak? Masalahnya kalian itu membuat framing yang enggak masuk akal. Orang cuma nanya, Pak. Pak Jack. Bukan nanya, Anda kita doa. Bisa. Jangan sok pintar dah. Sok pintar dah. Saya mau cuma uji kalian. Mau? Kenapa marah-marah, Pak? Kalian paham tentang makna dan konteks Alkitab? Saya mau coba. Baik. Coba Pak Jack bacakan. Kak, coba Bapak, kan ada Pak Jack ini kan ngerti, kebanyakan suara. Pak Jack kan ngerti Bible nih. Pak Jack ngerti Bible, gitu ya. Karena sekarang Google. Pak Jack kan ngerti Bible. Pak Jack menguasai Bible ya, Pak Jack? Hah? Pak Jack menguasai Bible. Hampir separuh saya hafal Bible. Oke. Lingkungan kalian. Keren. Maju Pak De. Konteks Alkitab kalian serungkan saya tahu. Maju Pak De. Ya lanjut aja dulu Bang Andi. Oke. Kalau Anda menguasai Bible, kalau saya berkata begini, en harke en hologos, kai hologos en protontes, kai teos en hologos. Artinya apa tuh Bang? Di mana tertulis itu? Apa Anda soan bicara? Soan bicara teks asli. NRT hologos nggak tahu. Bukan tidak tahu. Itu hal lama itu yang nggak perlu saya bahas itu. Katanya Bapak menguasai. Nggak pernah itu. Katanya Bapak menguasai loh. Katanya Bapak menguasai. Alkitab itu bisa secara umum, bukan berarti menguasai dalam bahasa Ibraninya atau bahasa itu bahasa asli saya pernah kuliah Pak, saya tahu. Iya. Saya itu. Iya Pak. Kalau saya begini Pak, Beresit bara Elohim, dengerin dulu Pak. Pak, dengerin dulu Pak. Pak Jack, ya dengerin dulu. Kalau saya ngomong gini Pak, di mana tertulis ini Pak? Beresit bara Elohim et haares. Di mana itu tertulis Pak? Modal Google aja kalian kan mencomot ayat yang menguntungkan kalian kan itu. Lo kok menguntungkan kalian itu? Kok menguntungkan? Emang ada yang merugikan Pak? Ya itu kan kalian comot supaya kalian framing untuk ini nggak mau ngetes Bapak dari konteks teologis. Katanya Bapak pernah kuliah, paham Bible dan konteks. Ini Bapak ini cuma naik curhat loh. Bukan curhat. Anda
Kita Enggak, sebenarnya bapak-bapak yang kita dari dua arah. Mau nggak? sebenarnya kalian ini sedang membahas tentang apa sih? Ketuhanan Yesus. Iya, iya Pak. Ya, kalau Pak Jack standby dulu ya. Ini Pak Kris bagus nih orangnya nih. Pak Kris itu Yesus itu manusia atau Tuhan Pak Kris? Yesus itu dia punya dua natur. Dua natur. Ketika dia datang naturnya sebagai manusia, tapi naturnya sebagai Allah itu tetap melekat pada dirinya. Baik. Kalau Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, bagaimana? Maksudnya apa itu, Pak? Iya, itu secara manusia, sebagai manusianya, dia berkata bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya apa? Yesus itu dia mengandalkan, sebagai manusia dia mengandalkan Bapaknya. Berarti waktu Yesus berkata begitu, Yesus bukan Tuhan ya? Dia berkata sebagai posisinya sebagai manusia. Iya, artinya dia bukan Tuhan waktu dia berkata begitu. Dia memposisikan dirinya sebagai manusia. Iya, manusia kan bukan Tuhan, Pak. Iya, manusia. Ya, artinya waktu Yesus mengajarkan Yohanes 5:30, ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Artinya waktu Yesus bicara begitu, Yesus bukan Tuhan ya Pak? Dia berbicara sebagai manusia. Jadi saya bilang bahwa nggak usah. Artinya waktu itu Yesus bukan Tuhan gitu ya Pak ya? Karena ketika Yesus datang, dia itu meninggalkan kodratnya sebagai Tuhan, walaupun naturnya sebagai Tuhan itu tetap ada pada dia. Berarti artinya Tuhan di dalam diri Yesus tidak berfungsi waktu itu. Gitu ya Pak? Sebenarnya ketuhanan Yesus itu tetap berjalan seperti biasa, tetapi sebagai manusia, dia hidupnya naturnya sebagai manusia. Contoh misalnya Pak, apakah Tuhan tahu hari kiamat Pak? Dia tahu. Tahu. Kalau Yesus tahu hari kiamat? Yesus tahu hari kiamat? Yesus pasti tahu hari kiamat. Yakin Pak? Saya yakin. Tapi Yesus berkata dia nggak tahu loh. Sebagai manusia, nah saya tanya Bapak sebagai manusia, saya bukan Tuhan Pak. Tahu nggak hari kiamat? Enggak tahu saya. Jangan berdebat lagi tentang agama. Yang perlu diperdebatkan itu istri anak. Maksudnya Mas Andi, ya. Saya memberi tanggapan. Boleh, silakan Pak. Ya, Yesus itu saat itu banyak melakukan mukjizat. Oh ya. Air jadi anggur, terus menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati. Itu orang nanya, loh ini kok bisa terjadi? Nah, itu bilang, aku nggak bisa berbuat apa-apa kalau tidak datang dari Bapakku. Artinya itu apa? Kamu jangan lihat aku sebagai manusia biasa seperti kamu. Aku ini adalah Tuhan. Baik, jadi waktu Yesus, jadi menurut Anda, waktu Yesus bermujizat dia adalah Tuhan. Iya. Oke, baik. Oke, terus yang masalah lagi Tapi Anda udah jawab, dengerin dulu gantian. Jadi menurut Anda, waktu dia bermujizat dia adalah Tuhan. Tapi kenapa waktu dia dengerin dulu gantian, Bang? Iya, kau dengar dulu aku makanya. Anda kan udah ngomong tadi, saya lagi. Gimana sih? Kita cek dulu waktu dia menghidupkan Lazarus di Yohanes 11:41 ke bawah itu. Yesus berkata begini, setelah dia menghidupkan Lazarus, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Orang yang mengelilingi aku di sini mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus waktu bermukjizat mengaku utusan Pak. Kenapa Anda mengatakan dia Tuhan? Dari mana itu Pak? Silakan dikarang lagi Pak, monggo. Pak, silakan dikarang lagi Pak. Lawan tuh Yesus tiap hari Pak. Kalau Google bisa diubah-ubah, bisa dihapus, bisa diganti tulisan. Ini kalian berdebat masalah apa? Bible juga bisa Pak. Bible juga bisa dirubah Pak. Direvisi setiap tahun itu Pak. Yang tadinya ikan bakar jadi ikan goreng. Jangan di-mute dulu. Saya ngomong tadi enggak sebegini Pak. Tadi kan Pak Nahandi lagi berdua dulu. Bapak istirahat dulu. Tadi Bapak mengatakan kepada kami dengan jelas bahwa Google itu bisa dirubah, bisa dihapus. Bible juga bisa Pak. Bible juga banyak revisi Pak. Yang tadinya ikan bakar dirubah jadi ikan goreng. Bisa jadi nanti tahun 2025 dirubah lagi jadi rendang. Kita nggak tahu loh Pak. Betul tidak?
Nah, jadi biarkan Bang Handi dulu sama Pak Joseph. Silakan. Bapak diam dulu ya. Jangan menyalahkan awal mulanya, yang orang bikin. Nah, sekarang kenapa dirubah-rubah sama mereka? Kami bukan kami yang merubah, tapi pihak LAI yang merubah. Pihak LAI yang merubah. Yang tadinya, aduh, kenapa diturunin? Jangan diturunin. Empuk itu. Lanjut ke temanya aja tadi. Dia nggak tahu entah apa dia ngomong. Tapi Bang Dewa, moderator Bang Dewa. Oh, Dewa nggak berani naikin, nggak berani nurunin. Oh ya, Iwan Pila, mohon maaf. Yang tadi ada pelaporan ya, Dewa ya. Akun tadi pelaporan diistirahatkan dulu, tapi alhamdulillah cuma bangkitnya besok gitu. Tidak sampai seminggu, tidak sampai 3 hari. Makanya Dewa heran kok bisa sampai turun gitu Dewa. Nggak taunya ada pelaporan. Sini gue bangkitin, Pak. Yesus bangkit 3 hari, tadi, saya bangkit besok sehari. Silakan Pak De. Tadi menurut Pak Joseph, ketika Yesus melakukan mukjizat itu dia sebagai Tuhan. Ya, tapi faktanya Yesus sendiri mengaku ketika dia membangkitkan Lazarus, dia ngaku utusan Tuhan. Jadi yang benar Anda atau Yesus? Dengar ya, oke. Yesus itu datang mengambil rupa manusia. Bukan itu yang dimasalahkan, Pak. Bukan itu. Coba Anda tanggung jawab terhadap pernyataan Anda. Anda tadi mengatakan ketika Yesus melakukan mukjizat, itu bukti dia Tuhan. Tapi Yesus sendiri ngaku di Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, apa kata Yesus? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi yang benar Anda atau Yesus? Audiensnya itu nggak semua mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi untuk Yesus mengaku utusan Tuhan kok di situ, Bang? Ini Yesus mengaku utusan Tuhan di sini. Sebenarnya yang kau tanyakan apa? Coba. Anda tadi mengatakan ketika Yesus melakukan mukjizat, ya itu bukti Yesus Tuhan. Tetapi menurut Yesus sendiri, ketika dia melakukan mukjizat, Yesus ngaku dia utusan. Jadi yang benar yang mana? Oke, dengar saya. Zaman dahulu itu, dengar saya boleh kan? Kan? Oke. Zaman dahulu itu, orang itu kalau mau ketemu Tuhan biasanya ada tradisi kesurupannya. Jadi ini boset nggak nyambung. Nggak nyambung. Dengar dulu kamu. Nggak nyambung. Ya kamu dengar dulu. Apa yang mau didengar kalau jawaban Anda nggak nyambung? Coba Anda bertanggungjawabkan atas pernyataan Anda ketika Yesus melakukan mukjizat, dia adalah Tuhan. Tetapi menurut Yesus sendiri, ketika dia melakukan mukjizat, dia adalah utusan Tuhan. Jadi yang benar yang mana? Ya, dengerin ya. Dengar. Jangan bantah. Dulu orang kalau mau ketemu Tuhan, tradisinya itu ada tradisi kesurupan. Yang nanya kesurupan siapa? Dengar dulu. Enggak, saya minta dalil. Di mana dalilnya orang ketemu Tuhan kesurupan di mana? Iya, dengar dulu. Ya, mana dalilnya? Dengar. Kamu lihat. Berarti Yesus kesurupan Tuhan. Iya, betul. Dengar. Dengar dulu. Dengar. Cuma tipu-tipu doang. Woi, dengar ya. Nah, dahulu itu, tradisi kesurupan ini yang sering disalahgunakan oleh pemimpin rohani. Itu dalilnya mana? Jangan cuma gacor. Dalilnya mana? Tunjuk ayat. Kamu dengar. Baru Anda menerangkan gitu loh. Dengar dulu. Apa yang didengar kalau cuma gacor doang nggak ada dasarnya? Musa itu ada bunyi, ada beberapa dulu baru dia ngomong tentang Tuhan, gagap-gagapan. Kamu lihat? Pas ini kamu udah baca nggak perjanjian? Nggak nyambung. Enggak nyambung. Enggak, sebenarnya bahasa yang tepat itu bukan kesurupan, tapi kepenuhan roh Allah. Enggak, Bang. Dengar. Iya. Artinya kesurupan. Mereka nggak ngerti. Wah, Pak Kris. Pak Kris yang benar yang mana nih? Jadi kita harus membahasakan. Enggak, luruskan dulu Pak Kris. Pak Kris luruskan dulu. Kepenuhan apa kesurupan saya mendengarkan ya? Iya, sebentar. Saya tanya ke Pak Kris dulu. Saya tanya ke Pak Kris. Ini yang benar yang mana Pak Kris? Kesurupan apa kepenuhan? Jadi mau dengerin nggak? Nggak mau. Orang ada dalilnya kok, ngapain apa yang didengerin? Nggak mau. Mau denger nggak? Kalau mau berdalil, gini loh. Kecuali Anda bawa dalil, kita dengerin. Kalau mau berdalil, diam semua. Kalau mau berdalil begini, Markus 5,
1 sampai 21, orang yang kerasukan iblis menyembah Yesus. Itu berdalil. Markus itu bukan dalil, Sinting. Markus itu Injil Kristus. Oh, bukan dalil. Goblok. Oh, Markus bukan dalil aja gak ngerti nih apa. Oh, ini orang ini. Aduh, dalil. Kau menurunkan posisi Alkitab. Sama dengan aduh, parah. Sihir itu dalil. Weh, jangan marah-marah. Gundul. Buset. Enggak ngerti dalil. Kontol. Itu bahasa kasih. Ngerti enggak dalil? Dasar. Bahasa kasih keluar, bahasa kasih. Udah turunin bang. Kita nggak butuh orang kayak gini bang. Cari yang Kristen yang pinter bang. Turunin bang Faruk. Turunin bang Faruk. Di bahasa. Saya nggak suka jatuh jatan ya. Kok jadi kasar? Kita nggak perlu jatuh jatan. Kita di sini adu ilmu, bukan adu bacot. Ya, dia tadi telah menipu kita semua. Dia mengatakan bukti Yesus Tuhan, dia melakukan mukjizat. Begitu saya tunjukkan ayatnya di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia bersaksi sebagai utusan. Nah, karena tipuannya dia kebongkar, akhirnya dia menghujat. Begitu yang ada. Dia nggak bisa bertanggung jawab atas statementnya itu tadi. Ayo, berdalil dong. Masuk Markus bukan dalil aja. Kalau bukan dalil sampah itu. Silakan lainnya. Monggo Pak Kris. Pak Kris. Apa buktinya Yesus Silakan. Tuhan? Silakan Pak Kris. Menurut teman Anda, Yesus Tuhan buktinya karena dia bermukjizat, gitu loh Pak Kris. Anda setuju Pak Kris? Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, "Hei orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu." Kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, buktinya dia melakukan mukjizat, Anda sedang dibodohi. Karena ayat mereka sendiri mengatakan ketika Yesus melakukan mukjizat, itu bukti bahwa Yesus adalah perantara Tuhan. Sehingga ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia bersaksi apa? Bersaksi sebagai utusan Tuhan. Itu yang benar. Silakan Pak Kris. Pak Kris dibantah, Pak Kris atau apa kek? Hibur kami Pak Kris. Jadi, Pak Kris. Ya silakan. Ya. Pertama, untuk mengenal ketuhanan Yesus itu, kita tidak bisa melihat dari teologinya Islam. Untuk mengerti Alkitab, itu kita harus membahasnya dari teologi Alkitab sendiri, teologi Oke, kalau begitu coba pakai Alkitab, buktikan Yesus Tuhan. Silakan. Coba Bapak baca di mana? Yohanes 8 ayat 58. Apa itu Pak? Apa? Kalau kamu Yohanes. tidak percaya akulah Iya. dia, kamu akan mati dalam dosamu itu. Iya, iya paham itu. Yohanes 8:58. Kenapa itu Pak? Sebentar ya. Oh, sebelum Abraham jadi. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Ya. Itu satu bukti bahwa Yesus sedang mengatakan kepada mereka bahwa Dialah Allah. Oke, baik. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa kenapa Yesus itu tidak terang-terangan? Enggak, udah yang cukup Pak. Kita bahas itu. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada, betul ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Kalau begitu saya tanya Pak, mana lebih tua Yesus daripada Abraham? Kira-kira Bapak bisa artikan ayat yang Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham jadi aku telah ada itu artinya seperti apa menurut Bapak sendiri? Saya nggak bisa mengartikan punya Anda yang bertanggung jawab. Saya tanya sebelum Pak dengerin dulu Yohanes lah. Abraham jadi itu aku telah ada, artinya Yesus itu sudah ada, tetapi baru menyatakan dirinya
Yaitu 2000 tahun yang lalu itu. Nah, kalau begitu saya tanya, mana lebih tua Abraham daripada Yesus? Silakan. Secara manusia, memang Abraham lebih tua. Berarti datanya salah. Karena Yesus datang sebagai manusianya di tahun 2000 tahun yang lalu. Setelah ribuan tahun baru Yesus menyatakan dirinya. Kita baca ya, waktu ketika. Ini Bapak ini kok ngomongnya kemana-mana ya? Anda bawa data, Anda harus bertanggung jawab. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku itu Yesus. Jadi bahasa Indonesianya adalah sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada, kan gitu. Ya. Nah, pertanyaannya, mana lebih tua Yesus daripada Abraham? Ya, Yesus dia kan yang menciptakan segala sesuatu. Berarti Yesus lebih tua. Iya, yang pasti karena dia adalah pencipta. Oke, mana lebih tua Yesus daripada Maria? Lah, kan Maria kan Abraham baru Maria. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Lebih tua Yesus. Ini yang kalian tidak paham. Ya, Anda udah jawab, kita udah paham. Anda udah jawab, kita udah paham, artinya Yesus lebih tua daripada ibunya. Anda udah jawab loh, kita udah paham kok. Kita udah paham loh. Oke, terus? Nah, kita lanjut lagi gitu loh. Yang menciptakan Maria siapa, Pak? Yesus. Yang menciptakan Maria siapa? Yesus. Yesus, baik. Yang dikandung Maria? Yang dikandung Maria sebagai manusianya ya Yesus. Berarti yang dikandung Maria yang menciptakan Maria? Bisa dikatakan seperti itu. Masya Allah. Karena jadi begini, supaya kita lihat dari akarnya dulu ya. Pertama, ketika Allah berdialog dengan Musa, Musa berdialog dengan Allah. Lalu Musa, Pak, kita bahas Yesus, kita bahas Yesus. Gak usah bahas Musa. Supaya kita bisa tahu. Nggak ada hubungannya. Kita bahas Yesus saja, jangan diputar. Artinya adalah Yesus ini menciptakan dulu manusia. Oke. Setelah Maria dewasa, cukup untuk mengandung, masuklah Yesus yang menciptakan Maria ini ke dalam kandungan Maria. Betul? Jadi Bunda Maria mengandung yang menciptakan Maria. Betul? Betul, Pak? Halo? Hilang, Pak Andi. Iya, makanya kalau kau ngomong sama saya selalu menyederhanakan. Dan saya ingin kau mengiyakan sebagaimana statementmu. Jangan sampai kau berpendapat, kau sendiri yang membantah pendapatmu. Tapi tadi udah ngomong sih, Pak deh. Lebih tua Yesus daripada Maria. Yang dikandung Maria adalah yang menciptakan Maria. Udah dijawab tadi. Itu. Hebat kan Kristen ini. Coba lihat di Matius 19, Bang. Matius 19 ayat 2. Dia nipu atau tidak? Katanya dia tadi mengatakan Yesus yang menciptakan Maria. Yesus yang menciptakan manusia. Saya tanya sama Yesus ya. Saya tanya sendiri sama Yesus. So Yesus, apakah kamu menciptakan manusia? Jawab Yesus. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Loh, Yesus di dalam Matius 19 ayat 4 kok ngaku bukan dia yang menciptakan? Tapi menurut Kristen ini tadi Yesus yang menciptakan. Saya tanya sendiri sama Yesus, Pak Yesus, apakah kamu yang menciptakan manusia? Jawab Yesus. Tidakkah kamu baca, Sugi, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Loh, ternyata bukan Yesus yang menciptakan. Ya, Coba baca di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ayat 3 bukan ucapan Yesus. Ini yang bisa lebih dipercaya adalah ucapan Yesus sendiri. Yesus sendiri berkata, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, yang menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sekarang kita cek Tuhan sendiri, apa benar ucapan Yesus ini? Bahwa Dia, Tuhannya yang menciptakan. Yesaya 44 ayat 24. Di situ sangat jelas dikatakan, akulah yang
menghamparkan bumi seorang diri dan membentangkan langit seorang diri. Siapa yang mendampingi aku? Nggak pakai pendamping Tuhan di situ. Ya, ayat 24. Nih. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri dan membentangkan langit, menghamparkan bumi. Siapa yang mendampingi aku? Nggak ada Yesus di situ. Jadi menurut Yesus bukan dia yang menciptakan, tetapi Bapaknya, Tuhannya yang menciptakan. Anda di sini bohong. Pak Raut ini kalau ngarang ini. Ngarang. Anda tahu nggak? Nama Yesus itu ada sejak kapan? Sejak Bunda Maria melahirkan. Nah, apakah yang di Yesaya itu Yesus sudah memperkenalkan dirinya? Berarti bukan Yesus dong yang menciptakan. Kenapa di perjanjian lama itu belum menyatakan nama Yesus? Karena Allah sendiri belum memperkenalkan namanya kepada manusia. Makanya saya singgung tadi, ketika Musa berdialog dengan Tuhan dan Musa bertanya kepada Allah, siapa kau? Allah berkata, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Jadi Yesus Allah belum memperkenalkan dirinya kepada manusia. Kenapa dia nggak memperkenalkan dirinya, Pak? Belum waktunya. Kapan waktunya, Pak? Waktunya adalah ketika akan terjadi penebusan itu. Jadi, karena Musa sudah bernubuat. Bentar dulu. Jadi Nabi Musa nggak tahu nama Tuhannya? Tidak tahu. Oh, jadi kalau namanya kepada Musa. Makanya sejak di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu Nabi Musa nggak tahu nama Tuhan. Itu Allah itu sebagai Elohim, Yahweh, Adonai. Allah belum memperkenalkan namanya kepada manusia. Jadi sampai sekarang ini Yahudi nggak punya nama Tuhan ya? Yahudi menyembah kepada Elohim. Itu ada Elohim. Menyembah kepada Yahweh. Itu ada Yahweh. Atau Elohim itu sendiri adalah Yesus Kristus. Elohim adalah Yesus. Jadi Tuhannya Yahudi Yesus. Makin ngaco jadi orang ini. Iya Bang ya Pak Kris. Tuhannya Yahudi adalah Yesus. Pantas kalian diludahi Yahudi kalau ketemu orang kayak gini. Tuhannya kamu bilang jadi manusia. Kenapa sampai hari ini Yahudi tidak mengaku Yesus adalah Tuhan? Terus Tuhannya tadi lu Chris, Tuhannya Yahudi siapa sih? Menurut Bapak saya sudah bilang siapa? Tuhan Yahudi adalah Yahweh, Elohim. Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Yesus. Beda dong Tuhanmu sama Yahudi ya, beda ya? Tidak beda. Oh ya. Karena Yahudi itu, Yahudi yang notabene yang menerima janji Allah itu, mereka sendiri yang menolak Yesus. Padahal Yesus sudah datang kepada mereka. Enggak, bukan itu pertanyaannya Pak Kris. Pak Kris, apakah Elohim itu adalah Yesus? Elohim itu adalah Yesus sendiri. Jadi anaknya Maria adalah Elohim. Betul. Buset. Jadi yang membunuh anak-anak yang masih netek itu Yesus. Saudara-saudara. Bentar, saya tanya. Kan Anda tadi mengatakan Elohim itu Yesus. Berarti yang membunuh anak-anak yang masih netek itu Yesus. Yang membunuh siapa? Anak-anak yang masih netek. Di 1 Samuel 15 ayat 3 ya. Nah, itu dia. Iya. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini kelakuan Yesus ini. Jadi ini kelakuan Yesus ini. Menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek ini. Harus tahu sejarahnya. Lah ini saya tanya. Anda tadi mengatakan bahwa Elohim, Tuhannya Yahudi itu adalah Yesus.
Berarti yang menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek ini Yesus. Setuju? Kenapa waktu itu Saya tanya, bukan masalah kenapa, saya cuma tanya aja, bukan kenapanya. Apakah yang menyuruh membunuh anak-anak ini Yesus? Kalau Yesus Allah ya pasti, itu firman dari dia. Oh, berarti setelah di perjanjian baru Yesus tobat? Yesus kenapa? Tobat, nggak menyuruh membunuh lagi. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Nah, kalau di perjanjian lama, di dalam perjanjian lama, Tuhan ini kan bengis. Allah Bapa, cara kerjanya Allah Bapa itu. Oh, Allah Bapa bukan Yesus. Ya, Bapa sama Yesus adalah sama. Lah iya, alat aturan itu kerjanya Yesus di perjanjian lama gitu loh. Kenapa malu? Malu apanya? Nah iya, berarti itu kan pekerjaan Yesus di perjanjian lama. Menyuruh membunuh. Ya kan, meminta cewek 32 orang. Bilangan 31 ya 17 sampai 40. Nah, itu kerjanya Yesus semua. Yang perempuan di tempat umum ya Pak De. Yang perempuan itu Pak De. Apa? Harus bisa bedakan waktu zamannya Bapak itu, cara kerjanya itu, cara kerja hukum Taurat itu, gigi ganti gigi. Kenapa lari ke sana ya? Saat itu tidak. Saya tanya itu Yesus bukan. Orang-orang yang nggak usah kemana-mana Pak. Saya tanya apakah itu Yesus atau bukan, perbuatan Yesus bukan itu di dalam perjanjian lama itu. Itu firman dari Yesus. Hah? Firman dari Yesus untuk membunuh. Oh berarti Yesus yang menyuruh membunuh semua yang berhubungan dengan para musuh-musuh Bani Israel. Iya. Berarti itu Yesus yang menyuruh kan? Iya. Nah, berarti Yesus waktu di perjanjian lama ini bengis, kejam, dan keji. Setelah di perjanjian baru, dia bersih, kan gitu. Jadi begini. Loh, jadi begini apa? Iya, Pak. Cara kerja Allah di perjanjian lama itu kejam dan Allah bengis. Tidak kompromi. Allah tidak kompromi dengan namanya orang yang berdosa. Iya. Berarti walaupun anak-anak masih netek harus dituntaskan, maka Allah akan membinasakan setiap orang yang melawan Allah. Setelah di perjanjian baru, Yesus lemah lembut, kayak penuh kasih, kan gitu kan? Enggak, beda Pak De. Setelah di perjanjian baru dia yang dibunuh. Gimana sih Pak De? Di perjanjian lama dia yang membunuh, di perjanjian baru dia yang dibunuh, gitu Pak De. Gimana sih Pak De? Enggak Pak Adi. Jadi bertolak belakang sifat Tuhan di perjanjian lama dengan di perjanjian baru, begitu Pak ya? Jadi begini, saudara-saudara Islam, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Iya, saya tahu Pak, bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan, dan saya tahu sampai kapan itu saya tahu. Gak usah ada ajari. Saya ini pembaca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Gak usah kau ajari soal itu. Saya tahu kapan bangsa Israel itu dicintai Tuhan, sampai kapan saya tahu. Ya, bangsa Israel itu bangsa yang dikasihi Tuhan. Sejak kapan? Sejak Musa. Sampai kapan? Sampai Hosea. Makanya nanti Anda bentar dulu, jangan bantah. Bangsa Israel itu dicintai Tuhan itu sejak Abraham itu dipanggil keluar. Kamu ini aneh-aneh aja. Zaman Abraham belum ada Israel. Hus. Zamannya Yakub. Zaman Abraham belum ada Israel, Pak. Jangan ngawur. Israel itu sejak kapan sih? Coba saya tanya, Israel itu sejak kapan ada? Adanya Israel itu ketika Allah mengubah nama Yakub menjadi Israel. Nah, itu tahu. Abraham itu apanya Yakub? Kakeknya Yakub. Enggak, iya, kenapa Abraham kau sangkut-sangkutkan dengan Israel? Aneh Anda ini. Ya, jadi sejak zamannya benar. Gantian Pak, gantian Pak. Bentar, gantian Pak. Biar gantian. Israel itu muncul, nama Israel itu muncul ketika Abraham. Moderatornya mana sih? Kasih moderator dong, biar kita bisa ngomong. Israel. Iya, itu pun Tuhan itu nipu itu sama Yakub itu. Katanya namanya tidak lagi dipanggil Israel, tidak lagi dipanggil Yakub, tapi ujungnya tetap aja dipanggil Yakub. Kenapa Tuhan di situ nipu Yakub?
Di dalam kitab Kejadian 32 ayat 28, namamu tidak lagi dipanggil Yakub tapi Israel. Diulang lagi di kitab Kejadian 35 ayat 10. Ya, namamu bukan lagi Yakub, tapi mulai sekarang kamu adalah Israel. Di Kejadian 46 ayat 2 masih juga dipanggil Yakub. Ini Tuhan kok pelin-pelan gitu loh. Enggak konsisten. Berat itu Pak De, persoalan itu berat, dia tidak akan bisa jawab kalau nggak muter. Iya, saya ingin menerangkan tadi, bangsa Israel itu bangsa yang dipilih Tuhan. Sejak kapan? Sejak Musa. Sampai kapan? Sampai Hosea. Nah, nanti kalau kita baca dari kitab Hosea sampai kitab Maleakhi, itu isinya pengutukan melulu. Nah, ini bisa kita lihat di dalam kitab Hosea 4 deh. Ya, kita cuplik di Hosea 4 aja itu udah jelas kok. Hosea 4, coba kita baca ya. Betul enggak yang saya katakan? Hosea. Mana sih Hosea? Oh, baca Mika. Mana sih? Hosea. Mana nih? Lambat kali. Amos, Obadja, Nahum, Habakuk. Nah, ini dia. Hosea 4 nih, kita baca ya. Nih. Dari ayat 1 ya kita baca. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan menumpahkan darah. Menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi-nabi akan tergelincir jatuh pada bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau dilupakan pengajaranmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Ini sampai zaman Hosea, sampai zaman Maleakhi, baca dengan baik itu. Kok sampai ke sini tadi ya? Lanjut. Berat itu Pak De, dia tidak akan sanggup untuk menjawab. Nggak ngerti, orang baca kitabnya aja enggak pernah. Ya betul. Bang Arijona, subhanallah, makasih banyak ya Bang Arijona. Ya silakan Pak Dedi. Mungkin Pak Dedi dari mana ini? Dari Islam atau dari Kristen? Kristen Pak, Kristen. Oh baik Pak Dedi. Apa yang mau dibahas Pak Dedi? Mau bertanya ke Pak Ustadz Tahta? Soalnya dari tadi Pak Ustadz Tahta. Nah ya, Pak Ustadz Tahta biar kerja dia. Ya, silakan Pak Edi, mau bertanya, ditanya, atau mau diskusi? Denger aja dulu Pak, denger Pak. Oh denger di bawah aja Pak, denger. Kita kan baru mulai mau diskusi ini Pak. Gimana Pak? Apa yang mau dibahas Pak? Kalau enggak Bapak ada yang mau disajikan ayat apa? Yesus Tuhan apa enggak? Hah? Balik aja ke topiknya, Yesus Tuhan apa bukan? Udah Pak, istirahat dulu Bapak, istirahat dulu. Ini ada Pak Dedi. Nggak apa-apa Pak Dedi. Oh nggak apa-apa, silakan Pak Andi, silakan. Ragu dia. Pak Tata. Pak Dedi. Pak Tata. Ya, Tat. Lanjut. Ya intinya belum ada orang Kristen bisa membuktikan Yesus itu Tuhan walaupun 0,01%. Jangankan 100% Tuhan, 0,01% belum ada. Silakan bagi Kristen yang bisa membuktikan Yesus 1% aja ada Tuhan di situ. Nah, sekarang saya mau tanya, sobat Bapak sebutkan, di mana Tuhan Yesus bukan Tuhan? Ayatnya mana dari? Waktu dia nete Tuhan. Waktu dia nete dia bukan Tuhan. Emang Yesus bilang saya bukan Tuhan gitu? Ada nggak? Yesus berkata aku utusan Tuhan. Pak. Yang disebut Tuhan itu yang mengaku Tuhan, sama aku saya Tuhan, ya. Yang mengaku sembah aku siapa coba? Hanya setan itu Pak. Oh berarti Tuhannya Yesus setan ya? Bukan. Lah, bentar. Karena Yesus ngomong begini. Dengar dulu. Karena Yesus ketika dicobai iblis,
Yesus berkata, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja ini engkau berbakti. sepotong Sepotong dipotong. apanya? Apa yang Kata Iblis bagian mana apa? yang saya potong? Bentar. Bentar. Anda kan menuduh saya memotong. Coba tunjukkan bagian mana yang saya potong. Ayat yang Anda baca itu sudah Pak Kris diam dulu, ini Pak Dedi yang ngomong, Pak Kris. Bentar. Dulu, Pak Kris. Saya minta pertanggungjawaban Pak Dedi. Dia tadi mengatakan bahwa saya memotong ayat. Ayat mana, bagian mana yang saya potong? Silakan. Tanggung jawab. Jangan cuma fitnah. Ayo tunjukkan bagian mana yang saya potong. Nanti Pak Dewa izinkan ini ya, share ayat ya, yang mengaku kalau Tuhan itu adalah Allah, ya. Silakan. Enggak, dia dulu, silakan. Iya, dia tadi mengatakan bahwa yang mengaku aku Tuhan, sembahlah aku, itu adalah iblis. Berarti Tuhannya Yesus adalah iblis. Karena memerintahkan untuk disembah. Mana buktinya? Buktinya ucapan Yesus sendiri. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Apakah Yesus sedang menuduh Tuhannya adalah iblis? Nih Pak, dengerin Pak, saya baca ya. Matius 4 ayat 9. Ya. Dan berkatalah kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jika sujud menyembah aku. Terus, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yang minta disembah itu hanya iblis. Oh, berarti Yesus itu sedang yang minta disembah siapa? Yang minta disembah siapa? Berarti Yesus, bentar. Berarti Yesus sedang mengutip pernyataan iblis. Gantian. Berarti Yesus sedang mengutip pernyataan iblis. Karena di dalam Ulangan 6 ayat 13, di situ Tuhan minta disembah. Berarti itu adalah iblis. Ulangan 6 ayat 4 itu yang dikutip Yesus. Silakan baca. Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 13. Sema Israel. Bukan Bang Andi. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Berarti ini iblis ya yang ngomong ya, karena ini minta diibadahi, minta disembah. Itulah yang dikutip Yesus. Berarti Yesus sedang mengutip pernyataan iblis gitu. Pak De, dibacakan Pak De, Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 3 Pak De. Ya, itu tentang 10 hukum Taurat itu. Lalu Allah berbicara, dan inilah kata-katanya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Wah, iblis itu, iblis itu Bang Dewa, iblis. Jadi iblis. Jadi menurut Bang Dedi, jadi menurut Pak Dedi yang minta disembah lah iblis, Wak. Iya, berarti itu iblis itu minta disembah dia. Ini iblis ini. Iblis ini. Iya. Berarti Tuhannya di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 3, berarti itu iblis ya Pak ya? Iblis. Kita sepakati dulu supaya enak. Kok diskusinya di mood dulu kayak kerjaan Pak? Yang ngemut siapa? Mau Bang, masih mau Bang jadi Kristen Bang. Enggak ada tanda mute di situ. Kabur. Padahal nggak ada yang mute dah. Tanda mute aja nggak ada di dia tadi itu. Kita sedang menunggu padahal. Kabur dia. Makanya jangan sembarangan ngomong. Yang minta disembah itu iblis. Ternyata di kitab perjanjian lama Tuhan minta disembah. Iblis dia berarti kan. Hati-hati, di sini pakar Bible bos. Tanpa buka Bible pun langsung tahu ayat-ayatnya. Nggak kayak kalian, nggak ngerti apa-apa. Ini ajaran gereja, ini ajaran pendeta begitu. Dia minta disembah itu iblis. Dia kurang memperhatikan tadi. Ulangan berapa tadi, Pak? Keluaran 20, Ulangan 6 ayat 13. Ulangan 6 ayat ada itu. Yesaya 43 juga 11. Jadi yang mengaku Tuhan minta disembah itu iblis menurut dia. Buset dah. Perlalu. Inilah ya,
kelasan Oten ya. Ketika mereka itu berbicara, mereka itu tidak berpikir dulu. Ya kan saya nggak ngerti Bible, Bang Dewa, karena dia nggak hafal Bible. Ayat di pasal itu, kita tidak bisa mencomot satu ayat lalu kita mengartikan seperti itu. Artinya baca keseluruhan konteks itu apa. Nggak usah ngajarin, Pak. Soal Bible nggak usah ngajarin saya. Anda belum ada apa-apanya dibanding saya. Kalau nggak percaya kita open cam yuk. Debat tentang Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible. Sanggup nggak? Mungkin saudara hafal Kejadian 1 sampai makanya nggak usah ngajari. Artinya bahwa kita itu lebih ngerti Bible daripada Anda. Nggak usah ngajarin. Kecuali hafalan Bible Anda melebihi saya, silakan ajari. Ya ini si Dedi nih, nah si Dedi. Bible Anda jauh di bawah ketek saya, nggak usah ngajarin saya. Udah, Chris, diam dulu. Diam dulu, Chris. Diam dulu. Sekarang Wak, bacain Wak. Diam dulu kau. Tadi yang minta disembah dari iblis ya. Baik, jadi diam, dari diam. Kita sepakat ya. Yang minta disembah itu adalah iblis. Di dalam Keluaran. Hanya disembahnya Allah, yang sembahnya Allah. Yang tadi yang minta disembah, yang disembah itu adalah disembahnya Allah ya. Yang saya bilang yang disembahnya Allah. Yang minta disembah itu iblis. Itu pernyataan dari ente mengatakan seperti itu. Selain itu di dalam Keluaran di dalam Keluaran 20 nomor 1, lalu Allah berbicara dan inilah kata-katanya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat kamu diperbudak. Dalam ayat 3-nya sepuluh hukum Taurat apa jangan. Tadi ente mengatakan kepada kami dengan jelas yang minta disembah itu adalah iblis. Nah, di dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Ini minta disembah. Ini minta disembah ini. Ini iblis bukan? Iblis bukan ini. Makanya antara lidah sama otak disinkronkan dulu. Ente ketika berbicara dipikir dulu, baru berbicara. Jangan berbicara dulu, dipikir belakangan. Pertanyaannya, Yesus dan iblis, top pertanyaannya ada nggak begitu? Ente tadi mengatakan Yesus dan iblis. Konteksnya diulang. Antara konteks antara iblisnya. Ini kok bukan antara konteks dan umatnya, tapi antara iblis dan Yesus. Coba siapa yang mau disembah? Ini kan ente tadi mengatakan ente kan saya kasih tahu, ente dengerin itu iblis. Itu yang tadi konteks antara Allah dan umatnya. Minta maaf ente. Gini, saya luruskan. Permasalahannya tadi kan begini, kata dia, kenapa Yesus itu tidak minta disembah? Karena yang minta disembah itu hanya iblis. Itu yang dikatakan dia. Nah, kita menunjukkan ayat-ayat di dalam kitab Perjanjian Lama. Ternyata Tuhan itu minta disembah. Berarti iblis kalau begitu menurut argumenmu. Begitu Bang Dewa, lanjut Bang Dewa. Itu antara yang ditawar Perjanjian Lama itu antara Allah dan umatnya. Kalau di sini antara Yesus dan iblis, siapa yang minta disembah? Nah, inilah yang dikatakan sebagai retorika ya. Jangan diutak-atik makanya. Ya, itu lihat konteksnya jangan dibelah. Padahal dia sendiri mengatakan dengan jelas kepada kami, yang minta disembah itu adalah iblis. Itu adalah pernyataan dari dia, statement dari dia. Makanya kami di sini membawa ayat Keluaran 20 nomor 3. Ternyata Allah di dalam Perjanjian Lama minta disembah. Berarti ente harus sepakat dengan perkataan ente yang mengatakan kalau misalkan yang minta disembah adalah iblis, ternyata ini adalah iblis, bukan Allah di sini. Nggak usah menggunakan retorika seperti itu. Kita berdiskusi menggunakan data, bukan menggunakan retorika. Kalau hanya menggunakan retorika, saya lebih hebat daripada ente. Yang gua tanyakan di sini, ente sekolah di mana sampai bisa berbohong seperti itu? Ya, 700 orang lebih di sini ente bohongi di sini. Di dalam pernyataan ente. Ya silakan Pak Desugi lanjut. Ya, jadi gini, yang membawa Matius 4 ayat 10 itu saya. Untuk membuktikan pernyataan dia bahwa kalau ada yang minta disembah itu iblis, saya membawa Matius 4 ayat 10. Yesus mengatakan, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, kalau yang minta itu disembah berarti Yesus sedang mengutip pernyataan iblis. Kan begitu. Kenapa sekarang Anda ngeles? Hah? Ngeles itu namanya. Jelas-jelas kau mengatakan bahwa yang minta disembah itu iblis, berarti Tuhannya Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama adalah iblis. Terserah kamu mau ngomong apa, itu sudah terucap oleh mulutmu dan didengarkan oleh banyak orang di sini. Berarti ya? Alau alam dong Pak.
Halo alam dong berarti ya. Halo alam ya. Halo alam. Apa sih? Saya bilang Allah alam apa? Enggak ada Allah alam ini. Apanya? Kan saya bilang itu beda konteksnya. Itu antara Allah Israel dan umatnya berbicara seperti ya udah ikuti aja di situ Pak De. Ikuti aja gitu gini Pak Dede. Dia muter. Gini aja Pak Dede dengerin. Matius 4 itu menurut Anda Yesus itu memerintahkan untuk menyembah siapa? A. Kepada Bapa, B. Kepada dirinya. Silakan. Yang mana? Saya ulang ya. Percakapan Yesus kepada iblis. Kepada Allah saja. Oke. Itu pernyataan Yesus ya. Ya. Oke. Nah, sembahan Pak Dedi siapa? Hah? Sembahan Pak Dedi siapa? Bapak yang surga yang menciptakan langit dan bumi. Bukan Yesus. Dibolak-balik nih pasti nih. Ada dibolak-balik nih sama dia. Udah tahu jalannya, otaknya udah tahu, artinya dibolak-balik sama dia. Bukan Yesus, bukan Allah, bukan Yesus, bukan Allah. Otaknya cetek banget dia mah. Terus sembahan kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan Yesus Tuhanmu. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti Yesus bukan Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi yang Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Yesus adalah firman Allah. Bukan Tuhan. Yesus adalah firman Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah firman Allah ya. Oh, jadi anaknya Maria Firman. Allah ya. Yesus adalah firman Allah ya. Jadi anaknya Maria Firman. Yesus adalah firman Allah. Iya, anaknya Maria Firman. Yang menjadi anak Maria adalah menjadi manusia, menjadi daging. Oh, berarti anaknya manusia daging. Dibolak-balik lagi nih, dibolak-balik lagi nih, dibolak-balik lagi nih. Setiap kau ngomong salah melulu sih. Dibolak-balik lagi nih, dibolak-balik lagi nih. Dibolak-balik lagi nih. Setiap kau ngomong salah terus. Dibolak-balik nih, sok. Tukang dibolak-balik lagi. Jadi anaknya Maria itu firman atau daging anaknya Maria? Nah, dibolak-balik lagi. Ya kalau yang ngomong lagi. Ngerti-ngerti. Otaknya cetek nih. Anaknya Maria itu firman atau daging? Yang dikandung Maria itu adalah menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Oh, anaknya Maria manusia. Dibolak-balik lagi, dibolak-balik lagi nih, dibolak-balik lagi nih. Anaknya Maria manusia atau firman atau daging? Dibolak-balik lagi nih, dibolak-balik lagi nih. Anaknya Maria apa sih? Tadi saya kan ngomong apa? Coba dengerin. Udah denger nggak? Kamu ngomong pertama. Tadi saya ngomong apa? Coba udah denger nggak? Iya denger. Saya ulang ya. Ya apa coba? Iya makanya dengerin. Ya, Yesus itu, Yesus itu firman. Nah, terus daging. Nah, terus manusia. Siapa yang jadi manusia? Yang mana yang benar? Anaknya Maria apa? Daging sama manusia sama nggak? Beda. Nah, kalau daging itu tidak ada tulangnya. Daging itu binatang yang habis disembelih, dipisahin, dijual per kilo itu daging. Nah, terus itu namanya daging. Nah, terus kalau manusia bukan daging, Bang. Jadi menurut Bapak apa? Iya, ada tulangnya manusia. Nah, terus manusia ya udah. Tapi kalau ada manusia nggak ada tulang. Nah, terus dibolak-balik kan, dibikin yang aneh-aneh kan? Asal manusia adalah daging. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waduh. Jadi yang dikubur daging. Ya. Siapa yang dikubur, Pak? Siapa yang dikubur? Yesus. Mana di mana kubur? Oh, jadi nggak pernah dikubur dia? Ada kuburannya nggak? Ada kuburannya nggak? 3 hari 3 malam nggak dikubur. Ada kuburannya nggak? Saya tanya, ada kuburannya nggak? Ada. Di mana? Ada di Golgota itu. Di mana kuburannya? Di Golgota. Di mana kok? Di goa itu. Di goa. Di mana kuburannya? Yesus bangkit nggak? Yesus pernah dikubur nggak? Yesus bangkit nggak? Dibangkitkan. Yesus bangkit nggak? Dibangkitkan. Dibangkitkan sama siapa? Sama Allah. Ya, gimana caranya? Kisah 2:32. Iya, gimana caranya Allah datang gitu? Iya, kau yang jawab itu bebelmu kok. Iya, biar kasih tahu tanya saya. Dibangkitkannya gimana? Yesus bangkit sendiri. Dibangkitkan. Bangkit. Tertulis di situ Yesus ini caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Mana bangkit sendiri? Mana bangkit sendiri? Mana bangkit sendiri coba? Kami pengen tahu. Bangkit sendiri. Mana datanya di mana? Ayat berapa? Mampus lu. Nggak ada kayak gitu yang lu pikirin salah. Tadi ente mengatakan kepada kami Yesus bangkit sendiri. Ayatnya mana? Kalau ayatnya ada, sedangkan Anda sendiri nggak percaya Yesus. Saya tanya, ya kan Anda percaya Yesus bangkit? Wah, gua percaya apa yang tertulis. Gitu aja. Iya, Anda percaya nggak Yesus bangkit? Dibangkitkan percaya nggak? Gua percaya apa yang tertulis. Yesus dibangkitkan.
Yesus dibangkitkan. Menurut ente bangkit Percaya. sendiri. Mana ayatnya bangkit Enggak, sendiri? menurut Anda percaya nggak Yesus dibangkitkan? Gua percaya yang tertulis. Percaya berarti Gua percaya yang Yesus tertulis. dibangkitkan, percaya. Yesus mati, Nah, percaya. yang tertulis. Ini orang yang tertulis. tololnya minta Percaya ampun. nggak? Yang tertulis gua percaya gitu Iya, aja. Tapi gua nggak gua imani. Cuma gua percaya, tapi gua tidak imani. Nah, menurut ente tadi mengatakan Yesus bangkit sendiri. Mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya. Kalau ada ayatnya, besok habis maghrib gua kawin lagi. Kalau ada ayatnya, Yesus Sama, bangkit sama, sendiri. Pak. Saya juga, Pak. Ah, kawin lagi ya, Pak Andi ya. Iya, iya. Oke, Kalau siap. Ini OT kalau nggak ngarang, nggak bisa ngomong apa ya? Nggak tahu ini sekolah di mana dia ini ya. Sekolah bohongnya ya. Jelas-jelas Yesus dibangkitkan itu. Masih ngotot juga. Datanya kalau ada di tadi iya. datanya ada, Wak, dibangkitkan. Kenapa bangkit sendiri, dasar kucluk? Nggak tahu ini. Konon katanya Yesus adalah Tuhan, bisa membangkitkan orang mati. Membangkit sendiri bagaimana? Ceritanya bagaimana? Saya pengen tahu. Beda. Bangkit sendiri sama dibangkitkan. Caranya bagaimana? Beda. Caranya bagaimana? Justru kami nanya ke ente, caranya gimana Tuhan ente itu? Ya masa lu ke ente, saya mau tanya, makanya gimana caranya? Nggak tahu. Iya makanya jangan gimana sok tahu. caranya? Jangan sok tahu dikasih tahu bilang ngeyel. Ya udah, sekarang menurut ente bagaimana caranya Allah membangkitkan Yesus? Ya itu Caranya bangkit gimana? sendiri, dia bangkit, langsung bangkit. Mana datanya bangkit sendiri? Bangkit sendiri. Mana datanya bangkit sendiri? Nah kalau gitu di mana dibangkitkan? Di mana Oh, ayatnya? siap. Dibangkitkan bagaimana Boleh, caranya? Bang Andi, Caranya saya mau tampilkan tahu. ayatnya. Kisah 2:32. Caranya bagaimana? Kisah 2:32. Kisah 2:32 itu. Kisah Silakan 2:32. baca. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Baca. Bacalah. Baca kau. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dibangkitkan, Bro. Ya, Nggak bangkit sendiri. dibangkitkan caranya bagaimana? Saya pengen tahu. Kan kalau dibangkitkan mesti ada perantara dong. Oke, kalau begitu saya telepon. Sebentar, kamu bertanya. Diam. Kamu sendiri bertanya, bagaimana caranya Allah membangkitkan Yesus kan? Tunggu, saya telepon dulu penulisnya nih. Penulisnya adalah Lukas. Tunggu, saya telepon Lukas dulu ya. Nggak mungkin dong saya menjawab, bukan saya nulis. Ya makanya jangan sok tahu, gue bilang. Kok sok tahu, kamu yang sok tahu? Ya saya mau tanya caranya dibangkitkan itu menurut Bapak itu bagaimana? Ya hadirkan Lukas penulis di sini, tanya dia. Iya makanya jangan aneh-aneh. Yang Nah, penting coba pertanyaan- Lukas, ada yang tahu telepon pertanyaan- Lukas nggak? Pertanyaan yang nggak ada jawaban. Udah Ada yang tahu teleponnya Lukas nggak? Telepon Lukas, hadirkan di sini. Bagaimana caranya? Pertanyaan yang nggak ada jawab, Nggak yang aktif, nggak ada nggak pertanyaan di aktif. Alkitab, Nggak berarti nggak? Nggak aktif ya Pertanyaan teleponnya yang Lukas ada- ya. Kuotanya habis Lukas. Ganti nomor. Ganti nomor Kuotanya Lukas habis. sih. Lukas, ya. Telepon Lukas, hadirkan di sini. Bukan pertanyaannya apa, jawabannya apa. Lu nggak ada pertanyaan tapi ditanyakan, ngerti nggak? Bukan, kalau misalkan tadi ente mengatakan kepada kami, Yesus bangkit sendiri. Ternyata ayatnya tidak ada. Adanya itu Yesus dibangkitkan. Nah sekarang kami di sini meminta mana buktinya Yesus itu bangkit sendiri. Silahkan tampilkan Jawabannya nggak datanya. ada. Jawabannya memang Yesus bangkit. Nah kalau misalkan tidak ada, itu berarti asumsi ente. Asumsi liar ente mengatakan Yesus itu bangkit sendiri. Padahal ayatnya sudah jelas ya, kalau Yesus itu dibangkitkan. Nah untuk pertanyaan ente, bagaimana cara dibangkitkannya itu? Kami tidak tahu. Justru pertanyaan itu yang akan kami tanyakan kepada ente. Gimana caranya Tuhan membangkitkan Yesus? Gimana caranya ada Tuhan membangkitkan Tuhan? Silakan ente yang jawab itu, bukan kami yang menjawab. Bang Dewa Atau telepon Bang Dewa. tolong teman-teman semua di bawah, di sini 700 lebih yang menonton. Tolong telepon Lukas, hadirkan di sini menjawab tulisannya, kan gitu. Karena kita nggak bisa menjawab loh. Kalau mereka ini pintar ngarang, kenapa nggak jadi penulis aja ya? Ya mestinya mereka yang lebih hebat itu. Mestinya ngarang sendiri. Iya, jadi penulis kan laris bukunya. Yang tertulis mereka percaya. Kita itu ya menampilkan dalil itu kepada orang yang percaya. Sekarang ketika kami tampilkan dalil, ente tidak percaya, untuk apa kami menampilkan dalil kalau seperti itu? Saya Terus percaya yang yang ente imani tertulis, itu saya siapa? percaya yang tertulis. Nah, Masa saya sekarang percaya lebih yang tertulis itu. ke Bapak yang bukan tertulis? Saya percaya, Nah, percaya yang sekarang- tertulis lah. Saya tanya. Baik, ente tadi mengatakan kepada kami, Yesus bangkit sendiri, ayatnya mana? Kami Nah, saya mau minta, tanya, ayatnya mana? Yesus dibangkitkan, ayatnya mana? Kisah Para Rasul 2 nomor 32.
Iya, caranya bagaimana? Coba pengen tahu caranya bagaimana. Nah, justru itu kami tanyakan kepada ente, caranya Iya, bagaimana? saya kasih tahu, Yesus bangkit sendiri tanpa nggak ada perantaraan, nggak ada perantaraan. Sekarang bagaimana caranya? Maksudnya maunya Petrus datang ke kubur Yesus. Yesus bangkit, maunya begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya Yesus bangkit sendiri? Yesus bangkit sendiri ya, caranya bagaimana caranya? Langsung bangkit sendiri langsung bangkit. Ya udah, kalau begitu kami pun bisa mengatakan kalau Tuhan Allah itu membangkitkan Yesus langsung. Bisa dong kami juga, betul tidak? Apa? Kalau Allah Bapa itu membangkitkan Yesus langsung. Sama-sama langsung, ente mengatakan ya udah begitu samanya langsung. Langsung apa bedanya? Nah, artinya di sini ente jangan berasumsi kalau Yesus pokoknya Yesus bangkit tanpa perantara. Kok pokoknya sih? Kita berdasarkan dalil dong. Bukan pokoknya. Gimana ente? Bukan pokok, ini maksud saya Yesus bangkit tanpa perantara. Udah titik. Ini kayak bini gua ya. Pokoknya kayak bini gua ini ngomongnya. Bini gua kalau lagi marah dijelasin nggak ngerti, heran saya. Bukan, justru ente di sini dijelaskan sama kami. Udah tertulis begini kok bukan? Bagaimana sih? Yang jelas ditulisnya itu Yesus itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Kalau dibangkitkan tuh masih ada perantara, Bapak. Betul, itu yang betul. Karena Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Tapi bangkitnya Yesus itu tidak kuasa. Tapi bangkitnya Yesus. Tapi bangkitnya Yesus. Tapi bangkitnya Yesus. Bukan Yesus bangkitnya. Jangan dipaksa. Dibangkitkan Yesus. Jelas-jelas Yesus dibangkitkan. Gua ganti tongkat dulu nih kayaknya nih ya. Gede-gede ngomong ya. Iri ya. Yesus bangkit iri ya. Yesus bangkit iri ya. Loh, ngapain iri lu teh? Apa yang gua irikan? Di sini gua cuma meluruskan pernyataan ente yang mengatakan Yesus bangkit sendiri. Kok ente nggak mau kalah sih? Ente malah melawan Bible ente sendiri yang jelas-jelas dibangkitkan. Jangan seperti itu ya. Imani yang lebih Bible ente mengatakan Yesus dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Yesus ente sudah salah di situ. Yesus bangkit ya? Yesus bangkit ya? Kita tidak tanya bangkit atau tidak. Yang jelas yang pertama itu dibangkitkan atau tidak. Saya tanya. Yesus bangkit tidak dia? Yesus bangkit ya? Iri ya? Yesus bangkit ya? Iri ya? Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus dibangkitkan atau tidak? Dibangkitkan atau tidak dia? Dibangkitkan atau tidak? Saya tanya Yesus bangkit gak? Bangkit Yesus. Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Sebentar. Yesus ditanya. Yesus bangkit gak? Yesus bangkit menurut Bible, ya kan? Nah sekarang menurut Bible, Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Nah yang katanya tuh kamu iri Yesus bangkit, iri Yesus bangkit. Ya, pertanyaannya apa lagi kan? Yesus bangkit. Oke, menurut Bible Yesus bangkit. Sekarang saya tanya, Yesus bangkit sendiri apa dibangkitkan? Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Yesus bangkit bukan ujungnya. Yang saya tanya, dibangkitkan atau bangkit sendiri? Saya tanya, apa masalahnya itu mau bangkit sendiri atau dibangkitnya masalahnya apa? Jelas bermasalah. Apa bangkit masalahnya? Sendiri. Oh jelas. Kalau misalkan dia bangkit sendiri, dia tidak mungkin. Kenapa? Karena ada satu entitas yang membangkitkan. Maka dari itulah Yesus itu dibangkitkan. Andaikan Yesus tidak dibangkitkan, Yesus nggak akan bangkit. Nggak akan bangkit Yesus. Yang saya tanya, yang dia itu bangkit sendiri apa dibangkitkan? Saya tanya Yesus bangkit nggak? Baik, gue jawab, Yesus bangkit menurut Bible. Sekarang saya tanya, Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Saya tanya. Kok ini orang bangkit? Bang Dewa, nggak ada suaranya. Pakai soundcard ya? Iya. Ya, makanya tadi suruh baca sendiri, dia buka datanya sendiri. Kan sudah kita sebutkan tadi. Tes, gue udah pakai soundcard nih. Dia udah turun. Dia tuh malu mengakui bahwa Yesus dibangkitkan. Malu dia tuh. Kalau dia bilang dibangkitkan, berarti Yesus tidak punya kuasa. Kami kan percaya apa yang tertulis. Kalau yang tertulis hanya mendem pakai soundcard Bang Dewa. Ya, dia harus percaya. Suaranya mendem. Suaranya mendem Bang Dewa. Mendem. Iya, ini gimana ini? Menggairahkan lagi suaranya. Nah, ntar buat gue naikin nih. Bukan ekonya, jangan ekonya dinaikin. Kecil. Musuhnya nggak ada, gue ganti nggak pakai soundcard nanti aja kalau ada ini baru.
Iya, ganti dulu. nggak bagus. Suaranya jadi mendem kayak tertutup. Tes. Testing. Bagus. Lanjut. Nah, udah. Ya kita tahu ya Iwan Pila ya. Konon katanya Yesus dikatakan sebagai Tuhan. Dia katanya bisa membangkitkan orang yang mati, tetapi ternyata dia bangkit sendiri tidak bisa dia. Bangkit sendiri tidak bisa. Tapi ternyata ada satu entitas yang membangkitkan. Itu apakah dia tadi menuntut kepada kami? Apakah kami percaya? Kami percaya apa yang tertulis. Tetapi kami tidak mengimani. Tetapi dia percaya yang tertulis, tetapi dia tidak mengimani. Kan ini yang repot dia itu. Dia kan mengimani Bible. Kalau kami tidak mengimani Bible. Jelas-jelas Yesus itu dibangkitkan. Oke lah bangkit, kami akui Yesus bangkit berdasarkan di Bible. Nah sekarang pertanyaannya, dibangkitkan apa bangkit sendiri? Nih, Itu pertanyaannya. Ini perkataan ini di Matius, Pak, di Matius 28 ya. Di Matius 28 ayat Bang Dewa pakai soundcard, Bang Dewa. Di Matius 28 udah dibuka, udah dimatiin. Pakai lagi. Datang Udah lagi dimatiin. Enggak, suara Bang Dewa pakai soundcard mendem nggak bagus. Enggak, tadi belum digedein Bunda. Belum digedein tadi. Matius 8 ayat 6 ya sampai 7 tuh. Matius 8 ayat 5 sampai 6. Matius 28 5 sampai 6. Matius 28 Matius 28 ayat 5 sampai 6. Ayat 5. Ini yang bilang malaikat loh. 6. Ini yang bilang malaikat loh. Oh, bukan firman Tuhan itu ya? Ya, dibulak-balik lagi. Ini firman bukan bulak-balik. Ente kan tadi mengatakan ini adalah perkataan malaikat. Dibulak-balik lagi. Perkataan malaikat. Dibulak-balik lagi. Ini udah ada ininya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, jelas ini adalah firman malaikat, bukan firman dari Tuhan. Gimana sih ente? Kalau kisah para rasul apa? Kisah para rasul yang itu apa? Kata-kata apa? Perkataan Lukas. Kenapa? Nah, ini yang malaikat sama Lukas apa bedanya? Lah beda tuh, perkataan Lukas, perkataan malaikat beda. Jadi yang dipercaya, nah di sini janganlah kamu takut sebab sebentar. Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Ia memang telah bangkit di sini, ya. Pertanyaannya itu, apakah Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Nah, silakan bantah itu Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Jelas-jelas di situ dikatakan Yesus dibangkitkan dibangkitkan oleh Tuhan. Buka aja datanya. Suruh dia buka, Bang. Bacakan sendiri sampai 36 ya. Sampai 36. 232 sampai 236. Ini gimana ini turun naik nih kayak ingus ini orang? Jaringannya nggak bagus, sama seperti orangnya otaknya juga nggak bagus. Berarti benar ya, syarat menjadi Tuhan itu ternyata harus mati, baru bisa menjadi Tuhan. Dan syarat menjadi Kristen harus mati dulu akalnya, baru bisa menjadi Kristen. Alhamdulillah kita orang yang berakal, kita bukan domba. Bukan domba kita itu, ya. Maka tidak salah di dalam Al-Quran itu, Islam hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal. Yang tidak berakal tidak boleh masuk Islam. Seperti halnya dia tadi, akalnya benar-benar sudah mati. Jadi akalnya sudah hilang. Tidak pantas dia itu menjadi seorang Islam karena akalnya sudah tidak ada. Ya, begitu Iwan Bila ya. Mantap. Dan di ayat tadi yang disajikan sama dia, tidak ada sama sekali kata-kata kalau Yesus itu bangkit sendiri. Tidak ada seperti itu. Ya, tapi Yesus telah bangkit. Telah bangkit di situ. Dan Dewa mengingatkan sih ya kepada semuanya, jangan melawan iblis dengan ilmu. Karena iblis sangat berilmu. Jangan melawan iblis dengan fakta, karena iblis pandai memutar balikan fakta. Jangan mengajak iblis berdebat, karena iblis itu sangat pandai untuk merangkai kata. Satu-satunya cara melawan iblis adalah dengan rendah hati, karena iblis tidak memiliki itu. Paham kan sampai di sini? Pakai akal, Bang, pakai akal. Akal udah mati, gimana caranya benerin akal? Kalau akalnya udah nggak ada. Sambung pakai kabel. Tadi kan Bang Dewa, yang menariknya waktu dia katakan bahwa siapa perantaranya?
kalau Yesus dibangkitkan kan, kalau memang Yesus dibangkitkan Allah, siapa perantaranya dia bilang kan? Jadi pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus, nah itu kira-kira yang membangkitkan siapa? Kalau Yesus membangkitkan, siapa perantaranya? Nah, berarti kan Allah yang membangkitkan perantaranya melalui Yesus. Seperti itu. Betul, betul. Tadi ada juga ya pernyataan yang luar biasa dari seorang Kristen yang mengatakan, saya hafal setengah Bible. Baru Dewa mendengar pernyataan orang seperti itu. Dia bisa hafal yang namanya setengah Bible. Padahal ya, waktu Ko Stephen melakukan yang namanya diskusi, sampai dia itu bilang, kalau ada yang hafal satu Bible, saya siap masuk Kristen sekarang. Ternyata tidak ada satupun pendeta yang maju. Kalau tidak bisa hafal satu Bible, setengah Bible deh. Masih ada tidak maju. Kalau tidak bisa setengah, sepertiga pun tidak ada, sampai akhirnya 10 lembar, sampai akhirnya 1 lembar itu. 1 lembar. Dan ternyata memang Bible itu tidak ada yang hafal. Hanya satu yang bisa hafal Bible. Siapa dia? Mbah Google. Selain Mbah Google nggak ada. Kenapa Bible itu tidak bisa dihafal sama orang-orang Kristen? Yang pertama, Bible itu tidak mengandung yang namanya mujizat. Itu yang pertama. Yang kedua, semua cerita-cerita, dongeng-dongeng ajaran yang ada di dalam Bible, semuanya tidak masuk ke dalam akal. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak masuk ke dalam akal bisa masuk ke dalam akal? Itu hal yang tidak mungkin. Karena Bible pengajarannya di luar akal, makanya pantas kalau misalkan ayat-ayat di dalam Bible itu tidak masuk ke dalam akal manusia, tidak masuk ke dalam pikiran manusia. Begitu ya, Iwan ya. Al-Quran, alhamdulillah, mengandung mujizat Al-Quran itu. Makanya banyak orang-orang yang hafal Quran, tapi bukan Dewa. Bukan, Dewa nggak hafal Quran. Dewa tahu sama ilmu santet. Masih ada yang lain pasien? Aku hafal Bible separuh. Saya tantang open camp tanpa buka Bible, nggak ada yang berani. Gimana sih? Tapi Pak Ade juga, Dewa nggak percaya kalau misalkan dia hafal itu berurutan. Nah itu ada tuh Pak Ade Sugi, itu ada tuh Pak Ade Sugi. Oh Pak Ade Sugi memang hafal Bible, tapi diaclok-aclok. Tapi ayatnya diaclok-aclok sama dia. Ya kan? Ayat ini, ayat ini, ayat ini. Tapi kalau 1 lembar full, Dewa jamin nggak akan hafal Pak Ade Sugi. Nggak ada. Ya. Soalnya itu pernah ditantang itu Pak Ade sama Kohani. Kalau ada yang hafal 1 Bible, saya masuk Kristen. Ustadz Insan Oh Moko Ginta. ya, Ustadz Insan, Moko Ginta. Iya, maaf. Moko Ginta. 1 lembar bolak-balik aja deh katanya. Sampai akhirnya 1 lembar ya. Betul ya Pak Ade ya? 1 lembar. Karena itu ada ucapan Pak De, ada tantangan. Wajar saja yang namanya Al-Quran itu bisa dihafal. Al-Quran itu kan tipis. Sementara Bible itu tebal. Kalau begitu setengahnya saja. Setengahnya nggak bisa, sepertiga nggak bisa, 10 lembar. 10 lembar nggak bisa, 5 lembar. 5 lembar juga nggak bisa, 1 lembar akhirnya itu. 1 lembar, tapi titik komanya harus pas. Ternyata tidak ada satupun pendeta yang maju ke depan, nggak ada. Artinya itu Bible memang tidak bisa dihafal oleh manusia. Tidak bisa. Cuma 1 yang bisa menghafal Bible, Mbah Google. Nggak ada lagi itu selain Mbah Google. Mana nggak ada pasien lagi? Ayo pasien selanjutnya. Ustadz Tata nih dari tadi diam aja. Ustadz Tata. Di sini tempat memperbaiki urat-urat saraf otak yang korslet. Oh, tapi kalau konsepnya berlebihan repot juga ya kan? Dia itu sebenarnya orang-orang sakit ya. Orang-orang sakit tapi datangnya ke dokter yang salah. Ke dokter yang salah. Bahkan dokternya sudah masalah, obatnya pun overdosis. Rata-rata seperti itu. Yang namanya obat itu memang pahit. Tapi kalau sesuai takarannya, insya Allah itu akan menyembuhkan. Tetapi dia ini karena pengen cepat-cepat sembuh, akhirnya dihantam sama plastik-plastiknya. Nah akhirnya seperti ini, sengklek semua itu. Sebenarnya bisa Bang, kalau kita stok kabel cas handphone yang baru, itu sambungkan aja nanti ke situ nanti.
Ini hostnya kemana? Yakin ini lagi di gym ini. Nge-gym dia, nge-gym. Masih ada Bang Pak Senor? Bang Faruk ini ya suka nge-gym ya?